Shalom saudara kasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa bersama di dalam altar keluarga pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau saat ini ada kesempatan bagi kami untuk boleh berkumpul bersama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman, dan kami boleh berdoa di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati, dan melalui ini semua kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan katakan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kelimpahan, kita tentu sangat suka, bukan? Kita tentu sangat bahagia. Kita memikirkan bahwa kelimpahan itu adalah kelimpahan secara jasmani. Kita berpikir kelimpahan itu artinya kita kaya raya. Kita berkelimpahan itu artinya kita dalam situasi yang bisa berfoya-foya. Tetapi apakah maksud daripada firman Tuhan itu seperti demikian? Apa yang firman Tuhan katakan bahwa dia adalah pintu, ya. Pintu yang dimaksud di tempat ini atau firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan itu pintu keselamatan. Hanya Tuhan Yesus yang adalah pintu keselamatan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan ketenangan kepada domba-dombanya. Dan melalui pintu keselamatan yang Tuhan katakan kepada kita, dia mau memberikan perubahan hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, ia akan mengalami perubahan hidup. Itulah yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Itulah undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu berlaku untuk semua orang yang dikasihi dan yang menyambut undangan daripada Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus menawarkan satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang luar biasa, yaitu adanya ketenangan hidup, adanya keselamatan hidup. Dan dia mengatakan bahwa barang siapa yang datang kepadanya, ya, dia akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Saudara, ada banyak orang yang mempunyai salah pengertian akan kehidupan yang berkelimpahan. Mereka berpikir hidup yang berkelimpahan itu adalah kelimpahan dalam bentuk materi, ya. Namun sekali lagi saya mau mengatakan, firman Tuhan pada bagian ini tidak berbicara tentang kelimpahan secara materi. Tetapi firman Tuhan pada hari ini atau pada perikop yang kita baca adalah hidup
yang berkelimpahan, yang bersifat rohani, dan yang bersifat kekal. Kelimpahan yang secara jasmani atau kelimpahan yang secara materi itu sifatnya tidak kekal. Tetapi kelimpahan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan jaminkan kepada kita adalah kelimpahan yang bersifat rohani, yaitu jiwa kita mendapatkan ketenangan dan kita mendapatkan jaminan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi saudara. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hidup yang berkelimpahan menjadi satu hal yang menjadi kerinduan kita semua, bukan? Mengapa saya katakan ini menjadi kerinduan kita? Karena kehidupan yang kekal ya hanya diperoleh bagi orang yang sungguh-sungguh datang kepada pintu itu, yaitu pintu keselamatan. Tanpa kita datang kepada pintu keselamatan itu, yaitu Yesus, kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Karena Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesuslah yang sudah menyiapkan jalan bagi kita. Yesuslah yang sudah menyediakan jalan itu bagi kita. Jadi kalau saudara dan saya semuanya mau percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan janjikan. Dan itulah menjadi hidup kelimpahan yang menjadi dambaan bagi kita. Dan itu bukannya sifatnya sementara, namun itu sifatnya kekal dan berlangsung selama-lamanya. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi dambaan kita? Hidup kelimpahan yang seperti apa? Kita rindu hidup kelimpahan yang sudah menjadi bagian milik kita adalah kehidupan yang berkelimpahan yang berdampak. Saudara dan saya juga atau kita semua, apakah mau mempunyai hidup yang berkelimpahan yang berdampak? Saudara, hidup yang berkelimpahan yang berdampak itu artinya kita harus meninggalkan dosa dan kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Sebagai orang yang hidup yang berkelimpahan, yang mengalami perubahan, dan perubahan itu harus membuat kita meninggalkan dosa. Tidak lagi kita boleh dikuasai oleh hawa nafsu kita. Saudaraku, hidup yang berkelimpahan harus bisa meninggalkan dosa dan segala hawa nafsu. Hawa nafsu seperti apa, saudaraku? Saudara, pada saat ini orang begitu gampang melakukan perbuatan dosa. Begitu gampang mereka melakukan perselingkuhan, perzinahan di dalam kehidupan keluarganya, ya, melakukan penyelewengan padahal sudah berumah tangga. Saudara, mereka anggap itu sebagai suatu yang biasa-biasa saja. Orang lain juga lakukan kok. Orang lain malah lebih parah dari saya. Saudara, tapi firman Tuhan katakan, hidup yang berkelimpahan, kita harus meninggalkan hawa nafsu kedagingan kita. Ya, kita harus meninggalkan hawa nafsu ketamakan kita. Kita harus meninggalkan hawa nafsu kedagingan kita. Saudara, segala sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu kedagingan, yaitu mungkin nafsu makan yang berlebihan atau seksual, kita harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita dikuasai oleh dosa dan juga hawa nafsu yang membuat kita tambah hari tambah jauh daripada Tuhan. Saudaraku, hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang berdampak, yaitu
kita menjauhkan diri dari segala pencobaan. Sudah, iblis selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk boleh menjatuhkan kita. Yesus Tuhan saja, ya, waktu dia datang ke dunia ini, ya, Yesus Tuhan pernah mengalami pencobaan sampai 3 kali. Apalagi kita manusia yang biasa, tentu kita pun tidak luput daripada pencobaan itu. Tapi satu hal yang kita harus sungguh-sungguh, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Hanya kedekatan dengan Tuhan yang memampukan kita untuk meninggalkan segala dosa dan salah kita, dan untuk membuat kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan menjanjikan kemenangan itu, kemenangan untuk melawan kuasa kegelapan, kuasa setan, bila kita dekat dengan Tuhan. Sudah ada seorang yang mengalami kelahiran baru. Yang tadinya dia adalah seorang perempuan yang tidak baik. Dia menjual tubuhnya demi uang. Namun waktu dia mengenal Tuhan dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berjanji di hadapan Tuhan untuk meninggalkan segala kejahatannya. Dia meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik. Dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan saudara, ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan membukakan jalan kehidupannya, dan Tuhan menyediakan apa yang dia perlukan tanpa dia harus menjual tubuhnya demi uang. Saudara, inilah yang dikatakan bahwa ketika kita hidup berkelimpahan dan sudah kenal Yesus, maka adanya perubahan di dalam kehidupan kita. Kemudian hidup berkelimpahan yang berdampak harus meninggalkan segala tahyul di dalam kehidupan kita. Sudah ada banyak tahyul-tahyul yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita, ya, dari satu generasi ke generasi yang lain, ya, tanpa kita sadari sudah mengakar di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang hidup yang berkelimpahan harus meninggalkan segala tahyul yang ada. Karena Tuhan tidak berkenan terhadap kita yang masih melakukan praktek tahayul, ya. Sebagai contoh, ya, saat ini lagi orang-orang Tionghoa secara budaya mereka merayakan apa yang disebut dengan Happy Chinese New Year, ya. Happy Chinese New Year, ya. New Year-nya orang Chinese atau Imlek, ya. Saudara, dari turun-temurun sering mengajarkan, oh kalau lagi Imlek kan, ya, merayakan Imlek, tidak boleh nyapu, ya, bahwa kalau nyapu itu bisa membuat berkatnya tersapu. Apakah seperti demikian, saudara? Tidak. Orang percaya merayakan Imlek tidak boleh lagi percaya dengan tahyul-tahyul yang seperti demikian, karena Tuhan tidak berkenan. Ada lagi orang yang percaya bahwa angka 13 itu angka sial, ya. Sudah, itu enggak benar. Karena bagi kita orang percaya, semua angka adalah baik. Keberuntungan, kerejeki, semua, ya, datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa keberuntungan atau berkat yang saudara terima itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi jangan lagi percaya kepada tahyul-tahyul. Kemudian ada lagi yang berkata demikian, oh kalau kita pergi ke kuburan, ya, ke kuburan opa dan oma kita, maka kita harus menyapa opa oma kita yang sudah ada di dalam kuburan.
Saudara, saya mau mengatakan pada waktu saudara pergi ke kuburan, saudara tidak perlu berkata apapun kepada opa dan oma kita yang sudah ada di dalam kuburan itu. Karena tidak punya arti apapun. Dan itu melukai hati Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kita melakukan praktek yang seperti demikian yang sering diajarkan oleh nenek moyang kita. Saudara, bahwa hidup yang berkelimpahan, kita harus bisa meninggalkan segala tahyul yang ada. Hidup berkelimpahan harus membuat kita berdampak. Berdampak dalam hal apa, saudaraku? Yaitu kita hidup penuh dengan kasih, hidup penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, ya, menyatakan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Jangan pernah kita menjadi orang yang hidup berkelimpahan tetapi tidak mengasihi sesama. Ya, wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau kita tidak mampu mengasihi sesama kita? Ya, Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi Tuhan, mentaati apa yang Tuhan perintahkan dan sekaligus kita harus juga taat kepada Tuhan untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya. Saudara, itulah yang Tuhan ajarkan. Bahwa ketika kita hidup berkelimpahan dan berdampak, kita meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kesombongan. Apa yang menjadi kesombongan kita? Mungkin kita merasa bahwa Tuhan begitu memberkati kita. Kita begitu banyak uang. Tapi ketika kita banyak uang, kita jangan menjadi sombong. Jangan meremehkan orang lain. Ketika saudara mendapatkan kepintaran, saudara juga jangan menjadi sombong. Lalu menggunakan kepintaran saudara untuk melecehkan orang lain. Tapi justru kita harus menggunakan kepintaran kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menggunakan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, kita jadikanlah pemimpin yang baik. Jangan menggunakan kekuasaan itu dengan sewenang-wenang, karena itu melukai hati Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan mau agar kita menjadi pribadi yang sungguh boleh mencerminkan bahwa kita hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan yang berdampak bagi banyak orang. Saudara mau menjadi orang yang hidup berkelimpahan yang berdampak. Ya, saudara tidak menjawab saya, tetapi saudara menjawab Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, saat ini firman Tuhan menegur kita agar kita jangan lagi berkanjang di dalam dosa. Kalau kita sudah mendapatkan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, kita harus meninggalkan segala dosa dan salah kita. Jangan lagi dikuasai oleh hawa nafsu kita. Dan jangan lagi kita beria-ria di dalam dosa, melakukan hal yang membuat hati Tuhan terluka. Saat ini menjadi kesempatan bagi saudara untuk bertobat. Jika selama ini saudara mengatakan bahwa saudara adalah orang percaya, tapi saudara masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan perzinahan, perselingkuhan, tanpa saudara merasa bersalah. Hari ini firman Tuhan katakan bahwa hidup yang berkelimpahan harus membuat saudara meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik. Segala perselingkuhan, segala perzinahan, segala tahyul-tahyul, atau segala kesombongan yang menguasai saudara. Saat ini bertobatlah. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau saudara kembali kepadanya. Sehingga hidup kelimpahan yang Tuhan tawarkan kepada saudara membuat saudara mengalami ketenangan. Tuhan, Engkau melihat
saat ini ada orang-orang yang ditegur melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mereka mau berbalik kepada Engkau. Tuhan, Engkau memperhatikan. Dan Engkau mengubah mereka. Mengubah hidup mereka. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tinggalkan segala bentuk perzinahan dan perselingkuhan. Kembali kepada kehidupan yang benar. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kerukunan daripada rumah tangga orang percaya. Kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan. Dan Tuhan menolong agar kami semua hidup semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pergunakan kesempatan merayakan hari Imlek ini sebagai bentuk kita boleh silaturahmi bersama anggota keluarga kita, ya, sanak famili kita. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi sahabat-sahabatku atau saudara-saudaraku yang merayakan. Tuhan memberkati.